Persaingan untuk memperebutkan tiket pencalonan wali kota Tasikmalaya di Partai Persatuan Pembangunan semakin ketat. Selain Aziz Wismaya, Ivan Diksan Hasanuddin, Abdul Holik, Agus Wahyudin, dan Diki Chandra yang sudah terlebih dahulu mengambil formulir pendaftaran calon ke Despilkada. Kini giliran UU Ruzanul Ulum. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengaku sudah mantap untuk maju sebagai calon wali kota di Pilkada tahun ini. UU memberikan kuasa kepada Ketua Brigade Huriyatul Ummah atau Bahru Jawa Barat, Ujang Supriyatna, untuk mengambil formulir pendaftaran pada Senin 22 April 2024. Ya, kami atas nama pribadi dan Ketua Barhu ditugaskan dan diberikan kuasa mandat oleh Pak Pembina Barhu sebagai pribadi mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Pak Juu untuk mengambil formulir, karena di Kota Tasikmalaya kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan sudah dibuka, itu kan untuk penjaringan pencalonan wali kota dan wakil wali kota. Untuk itu Pak UU menugaskan ke kami dan diberikan mandat kuasa karena Pak UU tidak bisa sedang ada kegiatan di pesantren Miftul Huda di Suda Akbar yang tidak bisa ditinggalkan. Ditanya soal pertimbangan mengapa UU memutuskan untuk kembali turun ke daerah padahal sudah pernah menjabat di tingkat provinsi, Ujang menjawabnya secara normatif. Ia hanya menyebut bahwa UU harus kembali ke daerah karena kota Tasikmalaya masih membutuhkan sosoknya. Sebagai pendukung, ia pun mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Pertimbangan Pak UU untuk kembali menata dan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya itu tidak berbeda. Untuk membangun bahwa Kota Tasikmalaya ini sangat perlu dan sangat artinya kan diperlukan oleh segenap warga masyarakat Kota Tasikmalaya, karena Pak UU sebagai dari cucu daripada Kiai Khair Apandi, pimpinan Pondok Pesantren Miftul Huda. Masalah SK itu gimana? SK itu kami belum bisa berbicara karena harus dilihat. Tetapi secara gambaran sama-sama dengan Pak Ade Sugianto juga sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya, dia juga mencalonkan. Kalau dia lolos mencalonkan, berarti Pak U juga sama. Pak, ini Pak U bisa jadi wakil gubernur, malah turun ke wali kota gitu. Itu tidak menjadi permasalahan, sebagai artinya kan Pak U kader Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan itu wajib itu kan untuk didukung oleh semua elemen Partai Persatuan Pembangunan. Baik artinya kan untuk mencalonkan dari bupati, wali kota ataupun wakil gubernur atau gubernur. Karena di Jawa Barat sebagai gubernur itu kan ya bukan dalam artian Pak U tidak mau, tapi belum saat ini kan terbuka untuk secara umum. Jadi ini alternatif Pak, di kota ini alternatif sebelum di Pilgub? Sebetulnya tidak alternatif juga, Pak U udah artinya kan nawaitunya niat tulus untuk membangun artinya kan daerah sendiri Kota Tasikmalaya. Kesempatan di Pilgub gimana? Kesempatan di Pilgub mungkin karena ya kami terus terang di Pilkada ini kan belum ada keputusan yang hari ini, keputusan Pilpres juga belum ada, karena ini tidak hanya artinya kan itu kan untuk di gubernur, tapi Pak U mungkin akan ngambil langkah untuk di calon wali kota Tasikmalaya. Sementara itu, dalam proses pengambilan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Tasikmalaya kali ini, Despilkada DPC PPP sempat mempertanyakan masa jabatan UU Ruzanul Ulum selama menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Pasalnya, salah satu syarat pencalonan sebagai calon wali kota adalah belum pernah menjabat sebagai wali kota dan atau wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Sedangkan UU diketahui sudah pernah menjadi bupati selama 2 periode. Walau dalam perjalanan di periode kedua, ia meninggalkan tampuk kepemimpinannya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Tasikmalaya untuk bertarung dalam Pilgub Jawa Barat. Kami mempertanyakan itu untuk memastikan, tidak dalam kerangka untuk konotasi yang lain, misalkan mengganjal Pak UU. Kita sangat senang P3 dibanjiri tokoh-tokoh potensial, sehingga kita memperkaya hasanah untuk memilih calon-calon terbaik untuk masyarakat Kota Tasik, kira-kira begitu.